warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ftah alayya hikmataka wa ansur alayya rahmataka wa zakirni ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Ya man 'allama Ibrahim al-hikmata 'allimni, ya man 'allama Ibrahim al-hikmata wa 'allama Musa al-ilma 'allimni, ya man 'allama Adam al-asma'a kullaha 'allimni. Allahumma ftah lana bi futuhil 'arifin min 'ilmin laduni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa maddana bi asrarihi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jamaah pengajian Masjid At-Taqwa yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, tur barokah, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pengajian, yuk kita sama-sama membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembacaan sholawat kita tadi menjadikan wasilah kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pengajian kita di dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi di dalam bab siksaan orang yang membunuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabairi asyirku billahi wa qatlun nafsi bighairi haqqin. Dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabairi asyirku billah, dosa yang paling gede yaitu musyrik kepada Allah. Seperti 2 minggu yang lalu telah kita bahas bahwasanya musyrik yaitu menduakan Allah.
Apalagi dosa gede, wa qatlun nafsi bi ghairi haqqin, dan membunuh tanpa ada hak. Beda kalau dengan lagi perang. Kalau kita lagi perang fisabilillah, nah itu mah ada hak untuk membunuh. Wa kama la yasba'u fil musyriki billahi azza wa jalla. Kata Rasul tidak akan memberi syafaat kepada orang-orang yang musyrik kepada Allah azza wa jalla. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan kita semua sangat butuh kepada syafaat Rasul. Apa arti syafaat? Pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Karena tak ada lagi yang bisa menolong kita, yang bisa memberi syafaat kepada kita, cuma Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah yang lain bisa memberi syafaat? Bisa. Seperti para alimil ulama, para guru bisa menolong kita. Seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah diberi wewenang oleh Rasul bahwasanya nanti akan memberikan syafaat kepada umat Rasul. Itu sewaktu Rasul mau melaksanakan Isra wal Mi'raj. Jadi begitu mau naik buraq, ada anak kecil langsung nongkrong duduk di bawah buraq, tujuannya supaya Rasul itu menginjak bahunya untuk naik ke buraq. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada cap di sini, di pundaknya ini ada bekas telapak kaki Rasul. Ya, Rasul bertanya, wahai Jibril, siapakah anak ini? Jibril menjawab, ini adalah turunanmu. Jadi dzurriat Rasul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lantas siapa lagi yang tidak akan mendapat syafaat Rasul? Kadzalika la asfa'u fi qatilin nafsi. Begitu pula kata Rasul, aku tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang membunuh. Mau membunuh orang lain ataupun membunuh dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik ya. Wa kama annal musyrika mukhalidun finnari, dan sesungguhnya orang-orang musyrik kepada Allah mukhalidun finnari itu akan kekal di dalam neraka. Orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekal di dalam neraka. Makanya jaga hati kita, keimanan kita, jangan sampai kita musyrik. Yang saya bilang kemarin, silahkan bapak-bapak kalau punya peninggalan sejenis pusaka-pusaka itu, tapi jangan sampai disembah, apalagi menjadikan diri kita musyrik. Satu contoh, kita minta tolong kepada keris gitu, kita ada permasalahan lantas minta tolong sama keris pusaka ini. Misal kata kita, wahai keris tolongin saya gitu, nah itu udah musyrik ya gitu. Kalau punya silahkan punya, tapi jangan disembah-sembah, udah geletakin aja udah gitu ya, nggak usah diapa-apain gitu.
Karena apa? Karena resikonya sangat besar apabila kita musyrik kepada Allah, maka mukhalidun finnari, akan kekal di dalam neraka. Kadzalika qatilun nafsi mukhalidun finnari, begitu pula sama orang-orang yang membunuh itu kekal di dalam neraka. Orang yang suka membunuh atau orang yang membunuh dirinya akan kekal di dalam neraka. Wa kama anna ghadiballahu subhanahu wa ta'ala 'alal musyrikina syadidun, dan juga sesungguhnya kebencian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang musyrik syadidun, yaitu banget. Jadi bencinya pakai banget. Ada benci banget gitu. Kalau benci sekedar benci, kalau banget ya derajatnya udah bener-bener gimana ya, benci banget gitu, udah nggak ketulungan. Kalau ibarat udah nggak ketulungan. Nah, itulah kebencian Allah terhadap orang-orang yang musyrik. Kadzalika ghadbuhu ala qatilin nafsi syadidun, dan begitu pula kebencian Allah terhadap orang-orang yang suka membunuh sama gitu. Sama orang yang suka membunuh pun Allah benci banget, syadidun, benci banget. Wa kama yal'anullahu subhanahu wa ta'ala al-musyrika yaumal qiyamati, dan Allah akan melaknat, Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat atau mengutuk kepada orang-orang yang musyrik yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Jadi begitu kiamat tiba, orang-orang musyrik akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang mah udah zaman modern ya, kemungkinan kemusyrikan itu udah hilang. Beda dengan zaman dulu gitu, beda. Kalau zaman dulu masih zaman jahiliyah ibaratnya, masih ulama masih sedikit, kiai masih sedikit, ustadz masih sedikit, jadi banyak orang-orang yang musyrik, seperti pohon disembah-sembah gitu ya. Lantas apakah kita akan jatuh hukum haram apabila berbuat seperti ruatan bumi? Ada bahasa ruatan bumi enggak? Kalau di saya ada, di kampung saya, selamatan bumi. Kenapa? Sedekah bumi. Kalau di Jawa sedekah bumi ya. Nah, kalau itu tujuannya kita tasakur kepada Allah, tasakur tujuannya, niat dan tujuan kita tasakur kepada Allah, enggak jatuh hukum haram. Nah, gimana kalau misalkan ada di satu daerah seperti memotong kerbau, lantas kepalanya dihanyutkan ke laut? Ada ya? Nah, apakah itu jatuh hukum musyrik atau enggak? Tergantung, itu ditafsir, tergantung niatan orang-orang itu atau tujuan orang-orang itu. Kalau tujuannya satu, tasakuran kepada Allah, kedua, memberi makan hewan yang ada di laut, tujuannya. Jadi kan ikan itu kan doyan tuh, sama daging itu ya. Tujuannya niat tasakuran, dan tujuannya memberi makan kepada hewan yang di laut. Nah, itu nggak apa-apa kalau tujuannya ke situ. Tapi kalau tujuannya
ingin selamat dari amukan sang penguasa laut, haram. Jatuh hukum haram, musyrik bisa. Gitu ya, tujuannya supaya selamat dari kemarahan atau amukan sang penguasa laut atau penghuni laut dedemitnya itu. Nah itu baru musyrik, haram, nggak boleh ya, jangan. Tergantung niat kita, tujuannya gitu. Tapi rata-rata sih kalau orang-orang begitu tujuannya niat tasakuran itu apa? Tameng. Sebenarnya mah dia penekadan hatinya itu, tekadnya yaitu ingin selamat dari amukan setan-setan itu atau jin itu. Ya, Masya Allah. Seperti nggak usah kita ngomongin laut dulu lah, kita ngomongin pohon aja. Waduh, ini pohon kalau nggak disuguh nih setiap malam Jumat, pasti keluarga saya ada yang kesurupan. Nah, misal suguh tiap malam Jumat, tujuannya supaya selamat dari gangguan jin atau setan yang ada di pohon itu. Nah itu haram, nggak boleh. Sesajen. Dulu waktu saya pesantren di daerah sana, daerah Tenjo, memang itu kampung masih nggak ada kiai. Saat itu guru saya kiainya, itu pun guru saya sering dibawain golok sama penduduk gitu, marah gitu. Nah itu tradisinya itu, kalau mau hajatan, kalau misal motong ayam 20 ekor, itu jeroannya ditaruh di itu, di semak-semak, disuguhin gitu. Kalau motong ayam 20 ekor nih, nah itu jeroannya semua ditaruh di daun, ditaruh di semak-semak. Tujuannya katanya biar nggak mengganggu acara hajatan. Nah itu kan udah mengsong, udah mengkol. Nah lantas gimana? Ya saya mubadir, daripada nggak dimakan, orangnya pergi saya ambil buat ngeliwat sama anak-anak, saya makan. Gitu ya. Solo. Ada lagi yang lebih unik, ngeriung di daerah situ dulu tuh, kemungkinan sekarang udah nggak ada. Saya kaget di piring ada obat napasin. Di piring ada obat napasin, ngeriung itu berkatnya ada obat napasin. Saya tanya, Bu ini apa napasin? Oh ini almarhum bapak saya dulu punya penyakit ini, ngap, sesak napas. Jadi sering semasa hidupnya sering minum napasin. Nah ini apa ini? Ya maksudnya biar bapak nggak ngap. Ya astagfirullah, saya bilang. Atau ngap aja kalau digencet kuburan mah. Bukan ngap lagi, hancur. Nah yang begitu-begitu tuh, yang begitu-begitu. Kalau sekedar bakar menyan mah nggak masalah. Kalau bakar menyan mah gitu, bakar menyan. Tapi sekarang mah udah banyak buhur, nggak usah menyan, buhur sekarang mah. Pakai buhur, wangi, gitu ya. Jangan dibilang orang bakar menyan musyrik, jangan, nggak apa-apa gitu ya. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, yang penting i'tiqad hati kita, tekad hati kita, ya. Jangan sampai timbul kemusyrikan. Kadzalika yalanu qatilan nafsi. Iza waqat 'alal qatili la'natul haqqi yaqtula la tabqati jahannama hatta tankhasifa bihi ila darkil asfali minan nar. Begitu juga orang-orang yang suka membunuh akan mendapat laknat Allah dan nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu ambles sampai ke dasar neraka. Jadi dimasukin ke dalam neraka, digebusin, gimana ya?
digubrusin. Apa gubrus? Kayak pakaian nih, pakaian dibrus gitu tuh, digebrusin ke kenapa? Celupin, dilelepin gitu, digebrusin. Nah itu digebrusinnya di neraka jahanam sampai ke dasarnya, buset, sampai dasar paling bawah, paling dasar. Orang yang suka membunuh. Naudzubillah min dzalik. Wa kama adallahu lil musyrikin azaban aziman, adallahu liqatilin nafsi azaban aziman. Dan begitu juga Allah telah berjanji bagi orang-orang yang musyrik dengan janji atau dengan ancaman siksa yang sangat agung. Siksaannya udah luar biasa, udah dahsyat. Dan Allah pun menyiapkan atau mengancam orang-orang yang suka membunuh dengan ancaman azaban aziman, yaitu siksaan yang agung. Siksaan luar biasa. Lianna azza wa jalla qala wa may yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu azaban aziman. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh mukminan orang mukmin, sebetulnya membunuh mah enggak kudu orang mukmin aja sih. Mau bukan orang mukmin tetap aja enggak boleh. Membunuhnya muta'amidan, dengan sengaja, artinya bighairi haqqin, sengaja itu tanpa ada hak. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka balasan bagi orang-orang yang membunuh yaitu neraka jahanam selamanya. Kalau bicara selamanya berarti jatuh kayak orang kafir ya. Orang musyrik sama orang yang membunuh orang lain atau membunuh dirinya sendiri, kekal di dalam neraka, berarti jatuhnya sama dengan kafir. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Wa ghadiballahu alaihi, di samping itu akan mendapatkan kebencian Allah dan laknat Allah. Wa adalahu azaban aziman, Allah pun mengancam dengan siksaan yang sangat agung. Illa man taba, kecuali orang yang tobat. Nah, yang tadi dibilang bahwasanya kekal di dalam neraka jahanam, digubrusin ke dasar neraka jahanam, itu bagi orang-orang musyrik dan bagi orang-orang yang membunuh tanpa tobat. Jadi sebelum meninggal enggak tobat. Nah, makanya kita itu setiap waktu tobat. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Makanya kalau habis sholat istighfaran itu kalau bisa jangan sampai wa atubu ilaihi, ya, tambahin wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub, tambahin. Ya, jangan astagfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya emang nggak apa-apa sih, nggak masalah, cuma lebih mantap lagi kalau ditambahin min jami'il ma'asi wa dzunub, artinya wa atubu ilaihi, dan aku taubat kepada Allah, min jami'il ma'asi, dari semua maksiat-maksiatku, minjamil ma'asi wa dzunub, dan dosa-dosaku. Jadi kita tobat kepada Allah min jami'il ma'asi wa dzunub, dari seluruh maksiat kita dan dosa kita. Tambahin aja. Ya, apa susahnya sih? Ya. Ngambil yang terakhirnya. Oh, ya nggak apa-apa.
Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau saya beda sendiri. Dan memang kalau saya kadang ditambahi seperti itu, astagfirullahalazim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya wali jamil muslimin wal muslimat. Artinya saya juga memintakan ampunan dosa teruntuk saudara-saudara kita yang muslim dan muslimat gitu ya. Nggak apa-apa sih. Ya lebih mantap lagi. Aduh, Allah gitu ya. Nggak apa-apa, mau nyampe waktu bilahi juga nggak apa-apa. Enggak ngelarang, saya juga enggak, cuma lebih mantap aja gitu, lebih mantap ditambahin min jami'il ma'asi wadzunub illa mantaba, kecuali orang-orang yang tobat. Nah, setelah membunuh tobat, mempunyai rasa penyesalan dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Setelah berbuat musyrik, yang tadinya kita suka minta tolong kepada keris, minta tolong kepada batu, minta tolong kepada pohon, begitu kita tahu hukumnya musyrik, buru-buru kita tobat, buru-buru kita minta ampun kepada Allah, dan tobat kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi. Karena syarat tobat itu harus nasuha, sungguh-sungguh. Taubatan nasuha, sungguh-sungguh artinya tidak akan mengulangi lagi. Ya, kalau kita makan disebutnya tobat sambal ya. Tobat sambal kita mah, aduh pedes. Besok mah nggak mau makan sambal lagi. Begitu ketemu sambal makan lagi. Tapi nggak apa-apa. Daripada sama sekali nggak pernah tobat. Terus ada orang yang bilang, alah percuma tobat juga. Itu mah saja sama aja mempermainkan Allah. Gitu ya. Ada itu orang yang bilang, sama aja mempermainkan Allah. Sekarang tobat, besok begitu lagi. Sekarang tobat, besok begitu lagi. Allah mah nggak merasa dipermainkan. Gitu Allah mah. Justru Allah semakin hambanya merintih, semakin sering merintih tobat, Allah makin sayang, Allah makin senang gitu ya. Makanya ada istilah Allah sangat mencintai rintihan sang ahli maksiat daripada sombongnya orang yang ahli ibadah gitu. Jadi si bakar ahli maksiat rintih tobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, minta ampun seluruh dosanya, itu Allah paling cinta, paling suka daripada sombongnya seorang ahli ibadah. Jadi orang ahli ibadah tapi sombong, Allah nggak rindu, Allah nggak cinta, Allah nggak sayang gitu, ya. Alhamdulillah di kita mah nggak ada yang sombong ya. Nggak ada, kita mah, Masya Allah, di kita mah semua DP semua, rendah diri semua, handap asor. Kecuali orang yang tobat, insya Allah kalau tobat mah sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan berkecil hati. Kebanyakan orang-orang ini berkecil hati. Lah saya mah udah tanggung banyak dosa. Lah saya mah tanggung nggak pernah sholat. Saya mah tanggung nggak pernah puasa. Saya mah tanggung nggak pernah ngaji. Udahlah. Saya mah udah nggak mau deket-deket sama orang-orang ke masjid misal. Jangan. Merasa banyak dosa, merasa banyak maksiat itu bagus. Daripada kita merasa banyak ibadah. Lebih baik kita merasa banyak dosa daripada merasa banyak ibadah. Loh, kenapa begitu? Karena kalau kita merasa banyak dosa, merasa banyak maksiat, maka timbul di hati kita akan ada rasa, oh saya mah ahli neraka.
saya mah ahli neraka. Nah, dengan adanya kita punya perasaan ahli neraka, semakin giat ibadah kita, semakin giat kita memperbanyak taubat kepada Allah. Tapi kalau timbul perasaan kita mempunyai rasa ahli ibadah, nantinya kita merasa banyak ibadah, nantinya nih timbul kesombongan, akan mengecilkan orang-orang yang di sekitar kita, akan mencemooh, mengiyehkan gitu. Orang-orang kenapa? Ya, menyepelekan orang-orang di sekitar kita. Nanti kalau ngelihat orang, ahli neraka. Kalau ketemu orang, ahli neraka itu mah, ahli maksiat. Karena apa? Karena dia merasa ahli ibadah, merasa banyak ibadah, yang timbulnya akhirnya merasa ahli surga. Antarnya merasa ahli surga. Kita mah nggak pantas merasa ahli surga, nggak pantas. Lawong para alimil ulama pengarang kitab aja pada merasa ahli neraka. Seperti itu siiran yang suka kita baca hari Jumat. Ilahi lastulil firdausi ahla. Emang siiran siapa itu? Siiran dia itu orang yang tobat, yang tadinya seorang ahli minum arak, mabuk, tiada hari, mabuk terus. Akhirnya dia merasa ahli neraka karena ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku bukan ahli surga firdaus. Tuh, timbulnya begitu. Timbul bukan ahli surga. Banyak pengarang-pengarang kitab seperti Syekh Ibrahim mengarang, dia menyatakan dirinya orang yang banyak nyepelekan ibadah, bahwanya ya Allah, saya hamba yang banyak menyepelekan ibadah. Padahal pengarang kitab secara logika nggak mungkin menyepelekan ibadah, tapi merasa menyepelekan ibadah. Loh, kita mah baru tampil awal waktu sholat aja udah nggak pernah saya mah nyepelein sholat. Hah? Kenapa? Iya, kita mah udah merasa, oh saya mah nggak pernah menyanyiakan sholat. Aduh, sholat jangan, buang jauh-jauh, buang, jangan. Tetap tanamkan di hati kita, kita ini orang yang banyak dosa, orang yang suka menyepelekan ibadah, orang yang ahli maksiat, dan tanamkan dalam diri kita, kita mah ahli neraka. Udah gitu aja, gitu. Ya. Karena ada ulama yang merasa ahli surga, ibadahnya udah 30 tahun, ternyata masuk ke neraka ada, gitu. Siang puasa, malam tahajud, sholat hajat, pokoknya malam qiyamul lail itu ibadah malam itu nggak pernah ditinggal. Siangnya puasa nggak pernah ditinggal selama 30 tahun. Begitu meninggal masuk ke neraka. Dia merasa ahli surga, gitu. Merasa ahli surga, ternyata dimasukin sama Allah ke dalam neraka. Gara-gara apa coba? Gara-gara tidak peduli kepada tetangga. Nggak peduli sama tetangga nih. Tetangga mau udah makan, mau belum. Tetangga ini lapar apa kenyang, nggak peduli. Ibadah aja dia mah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetangganya mah nggak makan. Dari pagi sampai malam nggak makan. Gara-gara itu doang. Ya makanya kita coba tengok kanan kiri kita, saudara-saudara kita. Si Akma nggak usaha, kira-kira punya beras enggak ya? Begitu harusnya. Gitu. Yang punya nih, yang punya beras enggak buat makan? Kasih. Nggak kudu banyak-banyak. Ngasihnya sekarung aja yang 50 kilo. Kan cukup buat sebulan tuh. Nah, gini, ini mah yang punya. Hati-hati.
Orang yang punya ahli ibadah tapi nggak tengok kanan kiri, tetangganya ada yang lapar, orang selingkungan ada yang lapar, dosa. Gitu. Bahkan ulama itu masuk neraka ibadah 30 tahun. Ternyata gara-gara itu tuh Pak Jun, gara-gara tetangganya kelaparan. Masya Allah. Itu ada yang sakit, tengok. Artinya kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita, kepedulian. Tetangga kita ada yang sakit, jenguk, bantu biayanya, gitu ya. Alhamdulillah kita udah diterapin ya, udah diterapin dengan cara sistem apa, saweran untuk menjenguk orang yang sakit. Sebetulnya jangan orang yang sakit aja, orang-orang yang nggak punya tuh, yang menurut kita ini orang dibanding cukup banyak kurangnya gitu, ngerti nggak? Dibanding cukup banyak kurangnya. Yang dia butuh berasnya seharusnya untuk mencukupi makan keluarganya misal 2 liter, tapi kayaknya nih orang paling mampunya seliter. Nah itu kita bantu, harusnya kita bantu. Karena ada yang diirit-irit makan, ada belum kenyang anaknya udah suruh berhenti, udah jangan nambah lagi buat sore, padahal masih pengen makan. Masya Allah, dosa kita itu, dosa kalau sampai ada orang yang begitu. Ibadah kita juga jadi hancur. Ya Allah. Nah itu apabila kita tobat, insya Allah kita selamat. Orang yang musyrik, orang yang membunuh, apabila tobat maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa may yaf'alu dzalika yulqi asaman. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah karena beranggap ada Allah yang lain, ada Tuhan yang lain. Tapi dia wala yaqtuluna nafsa, enggak, membunuh mah enggak. Membunuh mah enggak, cuma dia menganggap ada nih, ada lagi Tuhan selain Allah. Makanya hati-hati Bapak dalam berucap. Kalau Bapak berucap seluruh agama itu bagus, awas, jatuh hukum kafir, kufur nanti Bapak. Bapak bilang seluruh agama itu bagus, berarti Bapak mengakui di agama-agama lain itu Tuhan Bapak juga, ngerti nggak? Sedangkan di dalam ayat Quran, inna dina indallahil Islam. Ayo mau gimana? Kata Allah aja bahwasanya agama itu hanyalah agama yang benar itu adalah lantas kita berucap semua agama itu benar, semua agama itu bagus. Berarti tanpa disadari Bapak meyakini Tuhan orang-orang itu pun sama Tuhan kita. Awas, hati ya. Kadang ada orang yang ngomong begitu, Pangkos. Seluruh agama itu bagus. Mereka juga mengajarkan hal-hal yang bagus. Betul, betul kalau bicara ke situ, Mas. Tapi tetap inna dina indallahil Islam. Hati-hati ya. Hati-hati ngomongnya. Hati-hati. Mana? Padahal dia nggak musyrik, nggak ngebunuh, cuma yaitu menganggap ada Tuhan selain Allah. Aduh, hukumnya jatuh haram, bukan haram lagi itu mah, sudah kufur. Illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yabdulullahu sayyi'atahum hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang tobat dan orang-orang yang beriman setelah berbuat musyrik, setelah membuat atau membunuh atau apa aja lah maksiat kita,
selain daripada membunuh dan musyrik, perbuatan-perbuatan maksiat kita, apabila kita tobat wa amanah dan kita beriman kepada Allah, wa amila amalan sholihan dan kita berbuat amalan-amalan yang soleh, faulaika yabdulullahu sayyi'atahum hasanatin, maka semuanya itu Allah akan mengganti kejelekan-kejelekan dengan kebagusan. Jadi apabila kita udah tobat nih, kita tetap beriman kepada Allah, setelah itu kita mengamalkan amalan-amalan soleh. Nah, perbuatan-perbuatan maksiat kita yang dulu diganti oleh Allah dengan kebagusan apabila kita taubat. Makanya yang suka saya bilang, iza amilta sayyi'atan fattabiha hasanatan. Apabila kita berbuat kejelekan, maka ikutilah atau iringilah dengan kebagusan. Tapi jangan disengaja juga. Saya berbuat maksiat nih, nanti setelah berbuat maksiat saya berbuat kebagusan. Saya berbuat jelek dulu nih. Misal nonton dangdut atau main remi atau main gaple misal ya, itu kan sama aja kejelekan walaupun nggak taruhan, nggak pakai uang, tetap aja maksiat. Nah, jangan sengaja juga, ntar kalau beres itu saya nanti beres wudhu saya ngaji yasin. Nah, habis ngaji yasin kan dosa saya diampuni itu katanya. Jangan disengaja juga Pak, ini mah yang Bapak nggak sengaja gitu. Tapi susah juga ya, mana ada maksiat nggak sengaja, pasti semua sengaja gitu. Ya artinya gini aja lah, di dalam kehidupan kita teruslah kita berbuat kebaikan, teruslah kita berbuat kebagusan, karena kebaikan dan kebagusan kita akan menutup kejelekan-kejelekan kita gitu ya. Artinya gitu aja udah gitu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu maha luas, maha pengampun, dan Allah maha welas asih. Nah, kalau sifat rahim Allah itu akan kita dapatkan nanti di akhirat. Karena Rahman dan Rahim beda. Kalau sifat Rahman Allah itu khusus di dunia. Sifat Rahman, apa arti Rahman? Pengasih, maha pengasih. Yang mau sholat dikasih rizki, yang nggak sholat dikasih rizki, yang suka ngaji dikasih rizki, yang nggak suka ngaji dikasih, yang Islam dikasih rizki, yang non Islam dikasih. Nah, sifat Rahman mah khusus di alam beda dengan sifat Rahim. Kalau sifat Rahim itu nanti di akhirat. Sedikit orang yang akan mendapatkan sifat Rahim Allah. Kalau sifat Rahman Allah seluruh makhluk dapat, tapi sifat Rahim Allah mah nanti di akhirat itu sedikit yang dapat. Nah, mudah-mudahan kita semua kebagian atau mendapatkan sifat Rahim Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Karena apa? Apabila kita mendapatkan sifat Rahim Allah, kita akan masuk ke dalam surga. Karena kunci masuk ke dalam surga itu adalah sifat Rahim dan ridho Allah. Banyak orang yang berbuat maksiat semasa hidupnya, tapi ternyata bisa masuk ke dalam surga karena apa? Karena sifat Rahimnya Allah dan ridho Allah. Satu contoh, sang pelacur hanya gara-gara memberi minum anjing, padahal dia pelacur. Begitu meninggal, nanti dia akan masuk ke dalam surga karena sudah mendapatkan sifat Rahim Allah. Makanya kalau kita berdoa tuh, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, irhamna ya Allah gitu. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, irhamna ya Allah. Kalau perlu sambil nangis, ngucapin lafaz itunya sambil
nangis, jangan sambil tengok begini, apalagi sambil megang HP. Ya Rohim, tapi sambil main HP. Jangan ya, gitu. Ya Rohim, irhamna ya Allah. Sambil nangis Pak, sambil kita ingat dosa-dosa kita waktu masih muda. Dosa-dosa kita waktu kita masih muda dulu, sambil bayangin kelakuan-kelakuan kita. Yakin Bapak bakal nangis. Ya kalau memang sangat menjiwai apa yang diucapkan, karena kalau yang diucapkan itu enggak menjiwai atau tidak dengan iringan hati kita, susah, enggak bakalan bisa nangis. Tapi kalau kita diiringi dengan rintihan hati kita, jeritan hati kita, yakin Bapak bisa keluar air mata, nangis gitu. Nah nanti tetesan-tetesan air mata itu kelak akan menutup pintu neraka. Jadi walaupun Bapak mau masuk ke neraka nggak bisa, karena tertutup, dihalangi oleh tetesan air mata Bapak. Begitu ya, paham? Nah, walhasil kesimpulan pengajian kita malam ini yaitu perbanyaklah kita bertobat kepada Allah, perbanyaklah kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan?